Halo, saya Ferdinand Filazo akan menjelaskan tentang unsur interistik. Unsur interistik adalah unsur yang membangun dari dalam cerita, dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah tema. Tema adalah hal pokok yang menjadi ide dalam sebuah cerita. Yang kedua adalah tokoh. Tokoh adalah pelaku cerita, dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah tokoh protagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang berwatak baik, biasanya menjadi tokoh utama. Yang kedua adalah tokoh antagonis. Tokoh antagonis adalah tokoh yang berwatak jahat, biasanya menjadi lawan dari tokoh utama. Yang ketiga adalah tokoh tirtagonis. Tokoh tirtagonis adalah tokoh yang melerai antara tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Ketiga adalah watak atau penokohan, adalah sifat dari tokoh tersebut. Dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah tokoh lahiriah. Tokoh lahiriah adalah tokoh yang dapat dilihat secara lahir. Contohnya berambut panjang, putih, tinggi, dan lain-lain. Yang kedua adalah tokoh batinlia. Adalah tokoh yang tidak dapat dilihat oleh panca indera. Contohnya rajin, malas. Yang keempat adalah latar. Latar adalah setting, suasana, tempat, dan waktu dalam cerita. Contohnya adalah saya akan menyebutkan secara berikut. Pertama, contoh latar suasana, yaitu senang, sedih, gembira, mencekam, dan lain-lain. Yang kedua adalah latar tempat. Contohnya di rumah, di sekolah, di lapangan, dan lain-lain. Yang ketiga adalah latar dari waktu cerita. Yang pertama adalah tempat, tahun lalu, kemarin, sekarang, Februari, Maret, April, dan bulan-bulan lainnya, dan lain-lain. Kelima adalah alur. Alur adalah rangkaian cerita. Dalam alur terdapat konflik atau masalah. Ada beberapa konflik dalam cerita. Yang pertama adalah konflik tokoh dengan tokoh lain. Yang kedua adalah konflik tokoh dengan dirinya sendiri. Yang ketiga adalah konflik tokoh dengan lingkungan. Keenam adalah sudut pandang atau point of view. Sudut pandang atau point of view adalah cara pengarang menempatkan tokoh dalam cerita, biasanya menggunakan sudut pandang orang pertama dan orang ketiga. Ketujuh adalah gaya bahasa atau majas. Penggunaan gaya bahasa ini dapat mengubah serta menimbulkan konotasi tertentu. Yang kedelapan adalah amanat. Amanat adalah pesan moral yang terdapat dalam cerita. Itu dia adalah penjelasan saya tentang unsur interistik. Semoga kalian mengerti dengan apa yang saya jelaskan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata yang tidak kalian mengerti atau kurang berkenan di hati kalian. Saya mohon maaf sekali lagi dan sampai jumpa. Dadah.